Ada kosakata wetan, kulon, lor, kidul, ada semua di dalam kamus Malides. Ini kalian mau membuat kamus atau membuat ensiklopedia? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum saya memulai berbicara tentang kosakata, izinkan saya untuk membaca beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Malaysia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia semprinda. Komentar pertama dari Mas Rizky Ahmad. Beliau mengomentari ketika di dalam video saya sebelumnya, di mana saya ada menunjukkan seorang warganet Malaysia yang mencoba membandingkan kosakata bahasa Inggris, bahasanya dia, kemudian bahasa Indonesia, kemudian menertawakan ketika bahasa Inggris menyebutnya hospital, bahasa mereka menyebutnya hospital, dan dia menertawakan Indonesia menggunakan kata rumah sakit. Dan si warganet sebelah ini mengatakan, baru ku tahu ada rumah itu sakit. Warganet Indonesia itu tidak kurang cerdasnya, tidak kurang pintarnya menggunakan analogi yang sama yang digunakan oleh warganet sebelah ini. Beliau menuliskan sebagai berikut. Bahasa Inggris, doll. Bahasa Indonesia, boneka. Bahasa Melayu Malaides, apa? Apa? Anak patung. Baru ku tahu patung itu punya anak. Kemudian dari video saya yang berbicara tentang kosakata konduktor dan kondektur, di mana di dalam bahasa Indonesia, konduktor dan kondektur itu mempunyai definisi yang berbeda. Namun, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, definisi konduktor itu ada yang sama dengan kondekturnya di dalam bahasa Indonesia. Dari Mas Adia Warman Darwin, konduktor sama dengan kondektur, hahaha, yang mimpin lagu konduktor juga. Semikonduktor berarti sama dengan setengah kondektur. Setengah kondektur, berarti kondekturnya itu atasnya orang, bawahnya bukan orang gitu ya. Nah, rasanya tidak afdol dong kalau kita tidak menunjukkan juga komentar dari warganet sebelah yang memang komentar mereka itu sangat cerdas, sangat masuk akal menurut mereka. Menurut mereka, bukan menurut saya tentunya. Dia mempertanyakan ketika saya dalam video episode berapa itu saya lupa, yang dimana di dalam video tersebut saya berbicara tentang kosakata nebeng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia yang mempunyai definisi turut makan, minum, dan lain-lain tetapi tidak membayar. Itu yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dan di situ jelas tertulis bahwa kosakata nebeng itu adalah kosakata natif, karena tidak tertulis itu kosakata pinjaman dari mana. Dia mempertanyakan, nebeng itu natif bahasanya dia. Kenapa Indonesia ingin mengklaim juga? Setelah itu, dia menuliskan, bahkan kata nebeng itu ada dua makna. Kenapa saya tidak menunjukkan makna yang satu lagi? Saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Kenapa saya tidak menunjukkan makna yang satu lagi? Sederhana saja. Karena saya ingin mencari makna yang sama dengan apa yang tertulis dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, saya sudah menantang Anda untuk cobalah Anda membuka kanal YouTube. Anda silahkan obrolin semua kosakata yang sudah saya berikan di dalam video ini menurut versi Anda.
Percayalah, begitu Anda membuka kanal YouTube, saya akan menjadi pelanggan untuk kanal YouTube Anda. Saya masih menunggu Anda untuk membuka kanal YouTube. Baik, sekarang berhubung Anda sudah mengatakan bahwa nebeng itu adalah natif bahasa Anda, sekarang mari kita lihat. Kosakata dasarnya itu apa dulu? Tebeng. Saya menggunakan definisi yang ada di dalam kamus Anda. Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Definisi pertama, tebeng itu adalah bahasa apa? Jawa. Didefinisikan sebagai kajang, kain, layar, tikar yang digunakan sebagai pelindung cahaya matahari. Definisi pertama. Definisi kedua, dianggap itu sebagai bahasa percakapan. Memaksa-maksa diri untuk melakukan sesuatu. Indonesia tidak mengenal definisi ini. Jadi silahkan, itu Anda klaim silahkan. Definisi ketiga, dituliskan pungutan dari bahasa apa? Bahasa apa? Jakarta. Dan langsung ada kosakata turunan, menebeng, menumpang, makan, minum, membaca surat kabar dengan tidak membayar uang. Pertanyaan saya, sama nggak definisi kosakata menebeng yang dituliskan ini sebagai pungutan dari bahasa Jakarta dengan definisi kosakata nebeng yang dituliskan sebagai natif di dalam kamus Anda yang didefinisikan sebagai turut makan, minum, dan lain-lain tetapi tidak membayar? Pertanyaan saya sederhana aja. Kenapa Anda tidak menuliskan nebeng yang ini sebagai pungutan kosakata bahasa Jakarta? Karena kalau kita merujuk kepada kamus Anda sendiri, kosakata menebeng yang dimaksud dengan makan, minum, tidak membayar itu definisinya sama persis dengan definisi kosakata nebeng kedua di kamus Anda. Mengapa Anda tidak menuliskan ini sebagai kosakata pungutan dari bahasa Jakarta? Sekarang Anda mengatakan bahwa nebeng itu kosakata natif di negara Anda. Betul? Kosakata yang natif dengan maksud nebeng yang mana? Tentu yang Anda maksud, kosakata natif itu nebeng yang dimaksud ketua kampung. Betul? Itu kan yang Anda maksud? Sekarang mari kita lihat definisi ketiga kosakata tebeng. Bertebeng itu maksudnya bergunting rambut. Dari definisi kosakata tebeng, ada nggak yang mendefinisikan itu sebagai ketua kampung? Tidak ada. Saya tahu Anda ingin mengatakan bahwa nebeng itu kosakata natif Anda, kan? Pertanyaan saya, nebeng itu kata dasar atau kata imbuhan? Kalau itu merujuk sebagai kata dasar, dan kita merujuk kosakata tebeng tadi, di dalam tebeng itu tidak ada bermaksud ketua kampung. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat definisi kedua, kosakata nebeng, itu adalah turut makan tetapi tidak membayar, itu sama persis dengan kosakata menebeng di dalam kamus Anda, pungutan dari bahasa Jakarta. Sekarang, Anda masih mau mengatakan bahwa nebeng yang saya sebutkan di dalam video saya itu adalah kosakata natif Anda? Kalau ternyata nebeng yang saya sebutkan di dalam video saya itu berkaitan dengan makan dan minum tidak membayar, di mana itu sama dengan menebeng, dan itu adalah pungutan bahasa Jakarta. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya, betapa tidak konsistennya alasan, penjelasan yang diberikan oleh warganet Malaysia ini. Dengan menggunakan logika yang sama dari Anda, ya. Saya akan bacakan komentar Anda satu lagi. Masih ingat ketika saya berbicara kosakata pongah, di mana di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, pongah itu juga didefinisikan sebagai bebal, bodoh, dungu. Dan di situ tertulis dengan jelas itu pungutan bahasa Jakarta. Sekarang mari kita bacakan apa yang ditulis oleh warganet sebelah ini. Pongah yang berarti dungu, bebal tadi, itu tidak dimengerti di Malaysia. Pertanyaan saya, kalau tidak dimengerti, untuk apa kosakata itu dituliskan di dalam kamus Anda? Satu, eloklah kita tahu. Wah, ini menghibur diri. Itulah sebabnya kamusnya menandakan itu sebagai bahasa Jawa. Anda bisa membaca atau enggak sih? Itu tertulis di sana Jakarta, bukan Jawa. Atau Anda paranoid banget ya dengan Jawa ya? Tertulisnya Jakarta, bukan Jawa. Halo? Agar kami tidak terkeliru. Nah, ini menarik. Kenapa? Ketika kosakata pongah itu dituliskan sebagai kosakata Jakarta, dan itu didefinisikan dungu, bebal, dan Anda mengatakan bahwa itu tidak dimengerti di Malaysia. Pertanyaannya adalah kenapa kosakata itu dituliskan di dalam kamus Anda kalau tidak bisa dimengerti di Malaysia? Satu. Yang kedua, Anda memberikan alasan, ya baguslah itu ditandai supaya tidak terkeliru. Pertanyaan saya kembali ke nebeng tadi.
kosakata nebeng tadi yang saya maksudkan, makan dan minum tidak bayar itu, dan itu adalah sebenarnya kosakata pungutan bahasa Jakarta, supaya kalian tidak terkeliru mengapa kosakata nebeng yang dimaksud dengan makan dan minum tidak membayar itu tidak dituliskan juga pungutan dari bahasa Jakarta. Kan supaya Anda tidak terkeliru. Silahkan jawab kalau Anda bisa jawab. Ini yang menarik lagi. Ini memang orang betul-betul katak dalam sumur kayaknya ya. Pongah dan perkasa itu diambil oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kenapa saya tertawa, teman-teman? Pertama, Anda tahu nggak etimologi kosakata perkasa itu dari mana? Itu dari bahasa Jawa kuno. Jadi Anda jangan GR. Itu pertama. Anda udah salah aja. Secara fakta, kosakata perkasa jelas-jelas Anda mengambil itu dari bahasa Indonesia. Dah, selesai. Atau Anda ingin menyatakan bahwa Jawa kuno itu asalnya dari Malaysia juga. Pongah. Anda ingin mengatakan bahwa pongah itu asalnya dari bahasa Anda, bukan dari bahasa Indonesia? Lantas kalau memang kosakata pongah itu asalnya dari bahasa Anda, mengapa Anda tidak mengetahui bahwa ada definisi pongah yang dimaksud dengan bebal, dungu, dan bodoh? Kan katanya berasal dari bahasa Anda. Aduh, capek gua. Dari Mas Dedi Rosadi. Hati-hati kalau ketemu kondektur di dalam bus, jangan dipegang, nanti kesetrum. Karena kondektur sama dengan konduktor, mengalirkan arus listrik. Dari Mas Heru Rohadi. Cara kita identifikasi kosakata Melayu yang hasil curian dari kosakata bahasa Indonesia atau KBBI adalah saat Malaysia memakainya dalam kalimat. Jika kita merasa ada yang janggal peletakan kosakata Melayu itu dalam sebuah kalimat yang mereka buat, dan kosakata itu sama dengan kosakata yang dimiliki bahasa Indonesia, itu sudah pasti kosakata itu aslinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alasan, karena Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia cuma ahli maling kosakata milik Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak bisa memakainya di dalam kalimat. Kita sering mendapatkan ya, susunan kosakata yang aneh, yang lucu aja gitu kalau kita mendengarnya gitu. Seperti misalkan, contoh. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, itu kita menyebutnya mencontoh. Tetapi di dalam bahasa Malaysia, mereka menyebutnya mencontohi. Dan sepertinya mereka memang ada masalah dengan tentang imbuhan, awalan, akhiran itu mereka sebenarnya ada masalah. Dan jujur saya belum sempat ya berbicara khusus tentang imbuhan, awalan, akhiran yang digunakan di dalam bahasa Indonesia dan yang digunakan di dalam bahasa Malaysia. Saya masih belum sempat melakukan itu. Mudah-mudahan saya nanti ada waktu lah, saya akan cari kesempatan. Dari Abdul Rahman, kosakata hospital, stadium, petrol, sign, board, speaker, permit di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia tak disebut sebagai bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Kanada, dan bahasa Australia, tapi disebut sebagai bahasa Malaysia. Karena hospital, stadium, petrol, sign, board, speaker, permit ialah bahasa Malaysia yang diserap dan diambil oleh orang Inggris sebelum kerajaan Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia wujud dan merdeka. Hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan menganalisa dengan tulisan yang satir ini yang bisa mengerti bahwa ini adalah sebuah dagelan. 1000% bahasa Melayu Riau dan bahasa Indonesia tidak akan menyerap bahasa Malaysia karena bahasa Malaysia itu tak nak wujud hingga bila-bila masa. Dan memang bahasa Malaysia memang nggak ada. Mana ada bahasa Malaysia? Coba tunjukkan kepada saya, mana ada bahasa Malaysia? Saya sekarang mencoba mengikuti cara siapa si profesor itu yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Sekarang saya ingin mengatakan mana ada bahasa Malaysia? Nggak ada itu bahasa Malaysia. Oke? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, gue tunjukin ini nanti undang-undang lo. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah kosakata jajal. Kita tahu jajal itu berasal dari bahasa Jawa. Definisi jajal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah coba, uji, tes. Dan terdapat kosakata turunan menjajal, mencoba, menguji, mengetes. Apakah ada
kosakata jajal di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Tertulis sebagai pungutan bahasa Jakarta. Ya, kok bisa Jakarta? Malu ya nulis Jawa, ayo. Dan langsung mempunyai kosakata turunan, menjajal, yaitu mencoba. Mencoba. Pertanyaan saya, apakah kosakata jajal itu digunakan secara luas di Malaysia? Tidak. Lantas untuk apa kosakata itu dituliskan di dalam kamus mereka? Padahal kan katanya 95% kosakata pinjaman itu tidak laku dan tidak digunakan di Malaysia. Lantas kalau tidak digunakan, untuk apa kosakata jajal itu ada di dalam kamus kalian? Silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Kosakata kedua, bareng. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi bersama-sama. Berbareng itu adalah bersama-sama, bersamaan waktunya. Berbarengan itu sama dengan berbareng. Membarengi, bersama-sama dengan, menyertai, mengiringi, membarengkan, menjadikan berbareng, membersamakan. Apakah ada kosakata bareng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong, masa nggak ada? Dan dituliskan itu sebagai pungutan bahasa apa? Aduh. Bahasa Jawa. Dan langsung mempunyai kosakata turunan berbareng, berbarengan, bersama-sama, serentak dengan, bertepatan dengan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Membarengi, bersama-sama dengan, mengiringi, menyertai. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Lu mau bulet-bulet, mau ngek-ngek, udah, sama. Komentar dari Mas Muhammad Usman Ali. Kamus Maledes bahkan lebih Jawa daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini Kamus Maledes atau Kamus Bahasa Jawa sih? Ada kosakata wetan, kulon, lor, kidul. Ada semua di dalam Kamus Maledes. Ini kalian mau membuat kamus atau membuat ensiklopedia? Itu loh pertanyaannya. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!